Sekarang, kalau masalah PDI, nggak usah lah saya ngomong deh. Bapak-bapak juga tahu kok. Jadi memang ini Pak Sastro, Bapak sebagai seorang sosiolog, Bapak kan pernah dialog dengan saya soal ini. Jadi persoalannya sekarang, mereka bermain dengan kekuatan-kekuatan dari luar. Dan pada umumnya, LSM kita itu sudah terjebak dengan istilah HAM. Ini, Komnas saya waktu sering kami kumpul di sini nih. Ada baiknya untuk mengingatkan kita supaya lebih siap. Karena sekarang ini mereka bermain dari sisi hak asasi manusia. Nah sekarang kalau di Komnas HAM itu tidak betul-betul mengerti akan fungsinya dia dan dia terjebak dengan internasional hak asasi, maka kita akan terjebak di situ. Saya kasih contoh aja Pak. Mungkin bapak-bapak kan tidak percaya kalau saya ngomong. Amandemen sampai 4 kali itu mainannya siapa? 4 pilar itu mainannya siapa? Walaupun topik itu teman saya ingatkan dia, kau terjebak. Almarhum. Sekarang ini yang mereka butuhkan adalah menghancurkan ideologi Pancasila ini. Sasaran utama mereka ini. Kalau kita gali ke belakang, mohon maaf ya, Bapak lebih tahu dari saya. Mungkin di sini ada, mohon maaf ya, kalau saya salah barangkali. PRD itu siapa sih? Adik-adik yang muda ini nggak tahu. Tapi track mainnya mereka itu seperti ini. Negara mau baca mereka dari track main mereka. Kalau track main mereka begini, anak siapa sih? Atau dia ini siapa? Jadi memang saya tertarik dengan buku putih yang disusun oleh PBNU ya. Memang di situ udah mulai dibuka. Jadi saya melihat bahwa buku putih PBNU itu bukan pembelaan diri. Tetapi itu kenyataan di mana sekarang ini NU itu dituduh pada waktu itu melakukan itu berkompanyon dengan TNI. Itu enggak, keliru kalau mereka yang mengatakan seperti itu. Mungkin kalau waktu itu saya masih di SMP ya memang saya tidak ngerti, saya udah aktivis game ini. Jadi kalau dituduh juga bahwa Ansor membunuh mereka itu kan enggak. Oh, di antara mereka sendiri juga saling membunuh kok. Jadi, dan tadi ada saya tangkap dari film itu katanya 1 juta ya. 1 juta korban. Buktinya mana 1 juta? Iya kan? Itu mengada-ada itu semua. Jadi sekarang ini sudah terjadi intervensi di level kekuasaan di mana anak-anak dari pemberontak PKI atau cucu-cucunya ini sudah mulai memegang kekuasaan. Wah, adik-adik aja nggak tahu. Pak Sastro pasti tahu tuh, Pak Baso pasti tahu lah ini, apalagi Bapak. Jadi sekarang ini marilah kita melihat ini kembali, kita rekam kembali ke belakang, terus kita lihat cara main mereka, lalu kemudian apa yang mau dicapai oleh mereka. Mereka ini tidak akan tenang, tidak akan berhenti bermain apabila sasaran utamanya itu tidak tercapai dalam bentuk lain. Bentuk yang terakhir Pancasila akan dihancurkan.
Terima kasih. Tahun 65, tapi bukan situasi yang terjadi di tanah air saja, tapi saya ingin mengungkapkan yang ada di luar tanah air. Mungkin ini lebih memperluas pandangan dari kita semua. Di tahun 65 itu, saudara sekalian, di situasi global itu terbagi menjadi dua kubu. Kubu kelompok kapitalis dan kelompok komunis. Dua kubu ini. Jadi bipolar. Pola komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet pada waktu itu masih ada, dan pola kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dua kekuatan inilah yang berebut mencari wilayah-wilayah pengaruh, dan di Indonesia termasuk target perebutan wilayah pengaruh yang penting, karena Partai Komunis Indonesia itu memiliki anggota nomor 3 di dunia, lebih besar daripada negara-negara lain yang sudah komunis sekalipun. Ya, ini menjadi target wilayah pengaruh di dalam rangka global strategi dari Uni Soviet. Sebaliknya, Amerika juga ingin supaya Indonesia ini tetap menjadi negara yang tidak komunis. Paling tidak itu tidak komunis. Kalau menjadi negara yang anti komunis, barangkali pada waktu itu tidak termasuk hitungan dari Amerika. Salah satu dukungan Amerika kepada Indonesia supaya terhindar dari komunis adalah informasi terus dari intelijen Amerika kepada Indonesia bahwa Timur itu menjadi sasaran komunis Cina untuk menjadikan Timur menjadi negara komunis. Karena ketakutan inilah maka tentara Indonesia dibiarkan masuk ke sana. Padahal Amerika itu negara yang mana-mana paling getol, paling keras, anti agresi. Dan Indonesia melakukan agresi terhadap Timur, dibiarkan aja, jangan didorong. Biar jangan sampai, biar Timur itu tetap menjadi negara yang non komunis. Inilah. Nah, situasi pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, Partai Komunis di Indonesia ini pertama dulu ketika 48 berontak di Madiun, itu yang menjadi pimpinan PKI adalah tokoh-tokoh jijikan Moskow. Ada Musso, ada Alimin, ada macam lagi ya, nama-nama itu yang memimpin pemberontakan di Madiun. Kemudian setelah selesai peristiwa di Madiun, Indonesia memberikan toleransi PKI tidak jelas, walaupun sudah berontak, biarkan hidup terus. Lalu melakukan konsolidasi, terjadi pergantian pimpinan, yang anak-anak muda tampil, yang IDCS, Lukman, Gatot. Rio merubah komunis PKI dari agent Moskow menjadi agent Peking. Nah, inilah mengawali sikap-sikap revolusioner PKI menjelang pemberontakan tahun 65. Karena switch dari berkiblat kepada Moskow menjadi berkiblat kepada Peking. Misalnya apa? Di Peking itu Partai Komunis masih berkiblat atau masih menggunakan ideologi Stalinisme. Sedangkan Uni Soviet itu sudah tidak ada lagi Stalin. Yang berkuasa adalah ada macam-macam, ada Gorbachev di belakangan, sebelum itu ada tokoh-tokoh lain lagi. Itu garisnya itu dituduh oleh PKI sebagai deviator, menjadi menyimpang
Jadi ajaran asli komunis Marxisme-Leninisme. Sedangkan yang asli adalah Stalinisme yang dipekeng juga di mix dengan ajaran Mao Zedong yang konsepnya adalah desa mengepung kota. Ya, desa mengepung kota itu bukan slogan. Memang ini satu konsep perjuangan. Desa mengepung kota dari ajaran Mao Zedong dengan aksi-aksi pematangan revolusi. Penjabarannya writing out komunisme ini dengan cara melakukan aksi-aksi sepihak, melakukan aksi-aksi anti kapitalis birokrat, anti kelompok neo-feudalism. Apa yang saya sebut, mereka yang menjudge. Kelompok birokrasi itu pegawai-pegawai itu kelompok kapitalis birokrat. Mereka sebut begitu ya, semuanya kapitalis birokrat. Ikut aja. Dan mereka menyebut misalnya para kiai punya pondok pesantren, sumber keuangannya adalah dari tanah pertanian yang menjadi pengkok mereka, para kiai. Kiai juga mereka itu tuan tanah dan harus dikanyang karena tuan tanah kalau dikanyang sehingga ya semuanya menyebut kiai itu tuan tanah semua. Setan desa menyebut setan desa, ada 7 setan desa kalau nggak salah. Satu kelompok tuan tanah, ya apa lagi? Wah, kelompok kapitalisme birokrat. Itu birokrasi yang ya punya duit lah, namanya punya duit, terima kasih. Ini pegawai-pegawai negeri itu dianggap kapitalis birokrat. Siapa lagi Pak? Ada lagi tuan tanah itu Pak, orang pondok pesantren itu. Ya, jadi sekali disebut oleh Partai Komunis, semua kader sama bahasanya, sama semua bahasanya. Ini metode yang unik, kan meniru cara-cara Partai Komunis di Cina. Nah, disinilah kekuatan PKI, tapi di situ juga kelemahan yang menghancurkan PKI. Karena PKI itu semua itu apa kata pemimpin yang lain itu apa istilahnya penggembira apa yang bagian sorak-sorai. Jadi kalau rapat umum hebat, suaranya sama, bergelora. Tapi di situlah kekuatannya, tapi di situ juga kelemahannya. Ketika terjadi peristiwa 65, tidak ada komando. Harus apa? Padahal mereka pegang senjata. Harus berbuat apa? Mudah rakyat berlatih di mana di lubang buaya. Pegang senjata. Tidak ada perintah. Lalu ngapain? Mereka datang orang kayak saya itu apa sih? Saya nangkep satu pemuda rakyat yang keluaran apa yang sudah alma maternya itu ada di mana lubang buaya. Itu karena apa? Karena tidak ada inisiatif, tidak ada komando, tidak ada perintah, tidak ada. Ya sudah, Dewan Jenderal diumumkan. Lalu what next? Bikin pembubaran begini ya, kabinet, bikin pernyataan Bung Karno selamat segala macam. Setelah itu, sehingga karena nggak ada apa-apa lagi, seluruh jajaran PKI sampai ke desa-desa nggak tahu mau berbuat apa, bingung semua. Nah, inilah
hikmahnya ya. Kalau mereka sadar misalnya itu punya inisiatif masing-masing, kita bukan senjata Pak. Cung itu senjata dari Cina, itu diberi oleh Zhou Enlai. Zhou Enlai itu Perdana Menteri Cina pada waktu itu. Dengan Pak Subandrio sudah sepakat, oke, kalian mau begitu, silakan. Jadi saya beri hadiah satu dukungan satu kapal Pak. Sudah oke. Pak Subandrio pulang nanti Umar Dhani berkata, tahu Umar Dhani ya? Umar Dhani itu Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia. Ke sana, terima nih. Belum bisa semuanya. Sebagian. Di sini mestinya semuanya itu pemuda rakyat, Sopsi, terus Lekra, semuanya itu akan dipersenjatai. Kemudian kalau mereka sudah pegang senjata fait accompli, lalu mereka resmi menyatakan kami ini adalah angkatan kelima. Pasukan-pasukan bersenjata terdiri dari huruf tani. Dia mau melihat keren. Nah ini yang gagal dilakukan. Ya, ini ya kalau kita bilang ya karena tidak diridhoi Allah Tuhan. Nah sekarang ini sudah sekarang mohon maaf, saya singkat saja begini. Situasi di Indonesia ini tetap tidak bisa dilepaskan dari perubahan-perubahan kondisi global. Dulu global itu dua pola. Jadi sekarang ini nggak tahu berapa pola, multipolar. Nah, cuman sekarang ini temanya sudah lain. Di negara-negara Barat dulu paling anti komunis. Di Amerika itu paling anti komunis. Sekarang perang-perang Amerika bilang komunis sudah nggak ada lagi. Komunis sudah hancur, komunis tidak ada lagi. Jadi sebenarnya tidak ada bahaya bagi komunis. Bagi Amerika. Sekarang yang muncul di hadapan mereka apa? Yang ditunjukkan bahaya baru dari kelompok ekstrem kanan. Dari kiri, ya kita juga bermula bahaya. Sekarang ekstrem kanan ini juga siapa? Itu kelompok-kelompok yang didirikan ISIS apa itu? Tahu ya? Kelompok-kelompok garis keras, kelompok-kelompok yang sangat ekstrim, kelompok-kelompok yang ya ISIS itu doktrinnya itu sebenarnya simpulannya cuma dua. Yang pertama, semua yang tidak ada aturannya Quran, di hadis, itu berarti tidak Islam. Dan yang tidak Islam harus dihancurkan. Pengikut-pengikutnya yang tidak menurut mereka itu tidak Islam, tidak kafir, harus dibunuh. Sehingga mereka itu menyebut dirinya itu sebagai orang kelompok yang bisa mengharamkan haram. Dan kalau haram nah, dan sedangkan negara-negara yang demokrasi seperti di sini karena mengikuti konsep-konsep negara-negara Barat, pikiran-pikiran demokrasi dari pikiran-pikiran Barat, pikiran orang kafir, maka kita juga dimasukkan kelompok yang ya mesti harus disikat, mereka bunuh. Nah, inilah yang sekarang ini mempengaruhi pikiran-pikiran negara-negara Barat. Lebih daripada kelompok komunis. Komunis mereka sudah nggak mikirin lagi. Sudah nggak ada. Kalau yang menurut mereka itu orang komunis sudah nggak ada lagi. Itu Putin itu bukan orang komunis. Itu kata dia. Ini guyon-guyonannya orang-orang wartawan Amerika itu Putin itu dia bukan orang komunis, dia masih berpikir dirinya aneh. Nah, di sini ini saudara-saudara, karena mereka itu sudah menilai beda
siapa yang berbahaya bagi mereka, bagi kita. Maka kita juga harus jangan terlalu fokus. Ya kita ini jangan sampai lupa bahwa komunis itu memang pernah mengkhianati kita. PKI pernah mengkhianati kita. PKI pernah membunuh orang-orang kita. Dan itu terdokumentasi semua. Tidak bisa tidak, PKI mesti mengakui. Nah, tetapi juga jangan sampai kita itu lupa bahwa ada kelompok yang juga berbahaya sekali, yaitu kelompok yang suatu saat nanti kita juga akan dikatakan kafir. Coba kasus yang kafir halal darah bisa dibunuh. Karena itulah saudara sekalian, jangan heran kalau kita sekarang misalnya bicara tentang ISIS, kan olah ISIS. Kita bicara tentang garis keras yang baru ini halal, main haram ini terus. Karena ada kelompok ini, hobinya itu mengharamkan orang. Jadi apa yang kita lakukan itu dianggap bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang zaman Nabi belum ada. Jadi sekarang dilakukan itu mereka anggap bid'ah. Dan yang mereka katakan bid'ah itu dolalah saja sesat. Jadi itu juga harus kita berikan perhatian yang sama. Jadi sampai ini ya. Jadi sekian sajalah sebenarnya pikiran saya. Jadi sampai kesimpulan itu, kalau mengenai masalah TKI, kita masih beranggapan bahwa PKI itu suatu saat bisa tampil kembali di atas pentas politik Indonesia dengan nama lain. Tidak perlu partai komunis ini, nggak akan ada orang yang mau mendirikan PKI, menghidupkan kembali PKI, nggak ada. Tapi dikreasi nama baru yang seolah-olah Pancasilais, yang seolah-olah. Nah, tapi sebenarnya mereka itu juga mempunyai satu hal yang kita sangat khawatir, yaitu revenge. Ada rasa dendam pada orang-orang Republikan, dendam pada orang-orang Pancasilais. Ini yang kita khawatir. Dengan mudah-mudahan apa yang kita khawatir tidak akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Komnas HAM mendukung segenap apa yang dituangkan, bahkan mendorong segenap visi yang ada di dalam film. Saya dulu yang ada di Komnas HAM terlibat dalam penyelidikan tentang kasus 65. Tidak pernah kita membicarakan tentang faktor masyarakat di dalam kasus 65. Yang pertama kita soroti dan pertama-tama kita cari kriminalisasinya adalah tanggung jawab negara di dalam kasus 65 dan 66. Timnya itu dibentuk tahun 2008 dan targetnya adalah mencari lokus dan tempusnya sesuai dengan bunyi Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang hak asasi manusia, tentang pelanggaran HAM berat. Salah satu poinnya yang diambil di situ adalah tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, untuk mencari lokus atau lokus dan tempusnya, tempat dan waktu kejadiannya, harus jelas. Pertama, mana garis komandonya. Yang kedua, niatnya, apakah ada planning. Dan yang ketiga, ada mobilisasi. Nah, yang paling bisa disasar dalam kasus 65 dalam soal tanggung jawab negara adalah munculnya satu kelembagaan di lingkungan tentara, yakni Kopkante, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Itu dibentuk sejak awal tahun 1967.
Jadi itu yang menjadi sasaran oleh Komnas HAM. Itulah yang kemudian kita cari data-data bukti-bukti, dan waktu itu Sudomo masih hidup, kita cari sejauh mana keterlibatan lembaga ini di dalam kasus 65 itu, dalam kasus pembunuhan, penculikan, dan berbagai data yang kita temukan dari Aceh sampai Papua itu mengarah kepada kelembagaan ini. Jadi masalah Ansor itu susah dalam pandangan Komnas HAM untuk diselidiki karena tidak terpenuhnya itu tadi satu mens rea, mental, atau ada niat, planning, terencana rapi, kemudian hierarki komandonya. Ansornya macam-macam di situ. Ada yang membela PKI, ada yang ngasih kartu anggota Ansor, ada yang ngasih kartu NU, ada yang ikut tentara, ada yang ikut kodim, ada yang malah bingung ikut kemana. Jadi tidak memenuhi unsur untuk dipakai pasal pelanggaran HAM berat. Tapi yang bisa dipakai adalah komando ini, yang Kopkamtib ini. Nah itu yang kemudian kita laporkan, kita simpulkan dalam sidang paripurna tahun 2012, kemudian kita sampaikan kepada Jaksa Agung. Dan sampai sekarang pihak Jaksa Agung tidak tahu dibawa kemana laporan kita. Ini yang aneh, anggota Komnas HAM malah menyambut baik film yang seperti ini. Ini kan bertentangan dengan keputusan Komnas HAM tentang dugaan terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus 65. Yang menyasar adalah aktor-aktor negara yang memenuhi 3 unsur tadi. Kalau tadi masyarakat itu tidak memenuhi, karena masing-masing itu ya konflik horizontal. Apalagi kasusnya Sumatera Utara. Kita tahu kasus Sumatera Utara itu dahsyat, kasus perkebunan, BTI dengan ada satu ininya seperti BTI, Barisan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia. Apa itu singkatannya itu? Itu panjangannya. Ini orang Melayu rata-rata. Mereka punya tanah konsesi dari Sultan Delhi. Banyak ini diaminin oleh Komnas HAM yang sekarang ini. Lebih sesat lagi namanya. Dolomudilun bahasanya NU itu. Jadi kalau ada wartawan tolong dicatat bahwa komentar-komentar Komnas HAM selama ini tentang film ini sesat, menyesatkan. Mereka tidak baca putusan Komnas HAM sebelumnya tahun 2012 tentang arah dan rekomendasi Komnas HAM terkait dengan kasus 65, dan itu menyasar kelembagaan di tingkat negara yang mengabsahkan pembunuhan, penangkapan, dan penghilangan orang. Itu yang jadi catatan saya pertama. Yang kedua, soal konteks. Saya kira Jawa Timur ini yang banyak menjadi sorotan. Kalau Jawa Tengah sudah jelas di situ, itu tentara setelah masuknya RPKD, di situ juga ada pertarungan antara TNI dengan Masyumi, juga ada Muhammadiyah. Kebetulan di Solo juga sangat keras karena wali kotanya juga PKI, jadi sangat jelas pemetaannya. Tapi Jawa Timur itu tidak bisa ditunggalkan, ini NU yang bertanggung jawab, nggak bisa. Kita ambil misalnya pemetaannya dilakukan oleh Intel Angkatan Darat November 65. Sudah terjemahkan di Jurnal Indonesia tahun 1986. Bayangin, cara untuk mengundang simpati NU itu banyak caranya agar bisa dimobilisasi. Misalnya di Kediri, korennya dan remnya itu adalah adiknya jenderal yang di Lubang Buaya. Sampurno, Kolonel Sampurno itu adalah adiknya Suparman yang dibunuh di Lubang Buaya. Jadi dia bisa mobilisasi Kiai Marus Ali. Dan kebetulan pondoknya Kiai Marus Lirboyo pernah menjadi target dari reformnya BTI tahun 64-65. Pertengkarannya sama dengan Sumatera Utara. Jadi seandainya PKI menang, maka yang pertama dibunuh Kiai Marus. Karena beliau sebagai aktor yang mengganjal dan reform. Kemudian Gotol yang juga menjadi target BTI. Ketika terjadi 65, ini nggak ada dalam laporan Angkatan Darat, tapi saya baca dalam satu laporan wartawan Belanda tahun 65. Ada rapat antara pihak Danrem dengan pesantren Gotol, kumpulin kiai-kiai, ayo kita mobilisasi. Kemudian
Di Banyuwangi, ini yang lebih parah. Gerwani masuk ke dalam acara pelatihannya Fatayat. Anggota, para peserta Fatayat kursus pengkaderan itu diracunin makanannya. Oh, bayangin, Fatayat diracunin PKI, itu meledak pasti. Perempuan NU diracunin, meledak. Nah, ini yang di blow up. Di Surabaya, di pelabuhan, itu KKO membunuh anggota Ansor. Dan kita tahu KKO itu kan pro PKI. Habis. Maka Ansor kemudian dibangkitkan sentimen identitasnya. Lebih parah lagi di Jember dan Bondowoso. Kiai-kiai Jember itu waktu 48 dikenal sebagai komandan laskar. Yang terkenal di situ pentolannya Kiai Zofir Salam dan Kiai Abdullah Siddiq, kakaknya Kiai Ahmad Siddiq, mantan Rais Am PBNU. Sampai kedua tokoh ini, Kiai Jember ini ditahan gara-gara dituduh membunuh anggota PKI. Tidak dituduh langsung, tapi pakai cara bahwa beliau kedua kiai ini punya senjata yang dianggap ilegal. Kiai Zofir mendekam dalam penjara 8 tahun. Jadi begitu besarnya. Dan kebetulan di Jember itu armennya pro PKI. Lebih parah kan pertarungan di tingkat lokalnya itu. Kiai, tentara, PKI kan ini susah hidupnya ini. Kelintang-kelintang. Kalau kodenya iya anti PKI, tapi armetnya kemudian batalion 505-nya itu pro PKI. Sampai ketika ada aksi-aksi untuk menuntut pembubaran PKI, bikin selebaran-selebaran sampai tulisan di tembok-tembok, bubarkan PKI, besoknya dihapus diganti bubarkan NU. Kan begitu saat dahsyatnya itu pertarungan itu. Lebih parah lagi, ini yang mengundang sentimen kiai se-Jawa Timur, pembakaran Al-Quran di Kadigoro. Siapa ini yang mendalangi Kadigoro ini? Saya baca sejarawan LIPI, Amiruddin Kasdi, ada satu ustaz lokal, Masyumi, di Tulung Agung, yang memanas-manasin, yang men-setting terjadinya kasus Kadigoro. Masyumi. Ada apa dengan Masyumi? Kalau kita lihat urut-urutannya di ke belakang lagi, kasus Sumatera Barat. Kenapa Masyumi, salah satu basis Masyumi itu marah besar kepada PKI? Karena ketika terjadi penumpasan gerakan PRRI, itu aktornya tentara-tentara yang pro PKI. Jadi ada revans, pembalasan terhadap PKI di Jawa dengan cara menggunakan sentimen keagamaan. Maka muncullah aktor Masyumi ini. Kalau benar data yang disampaikan oleh Amiruddin Kasdi ini bahwa ada ustaz lokal dari Masyumi yang memas-manasin terjadinya Kadigoro sehingga ada aksi-aksi pembakaran Al-Quran dan injak-injak Al-Quran. Itu super dahsyat anunya, cara untuk membangkitkan sentimen itu. Nah, terakhir ini juga yang unik. Laporan dari Intelijen Angkatan Darat November ini menyebut Oktober 65 kasusnya di Pare itu anggota PKI, PTI mendatangi rumah-rumah pengurus NU dan Ansor minta dikasih kartu anggota supaya aman. Dikasih lah. Adalah kumpulin di sebuah rapat di balai desa. Tiba-tiba datang dari Kediri, kota Kediri, 4 truk tentara dan Ansor. Pertengkarlah ini Ansor Kediri dengan Ansor Pare. Pertengkar perang muluk sampai gontok-gontokan, nggak selesai pertengkaran, udah beresin aja orang yang ada ini. Jadi orang yang PKI yang sedang menunggu pemberian kartu anggota. Jadi demikianlah gambaran begitu. Konteksnya tidak bisa hitam putih melihatnya ini. Oleh karena itu persepsi dalam film ini harus betul-betul dibongkar ini karena konteksnya yang hilang, penyesatan isinya, tujuannya provokasi. Dan targetnya bukan ke kalangan sejarawan, bukan ke kalangan orang yang tahu sejarah, tapi kepada anak muda yang sudah lupa sejarah, yang amnesia dengan konteks yang berwarna-warni ini. Saya kira ini catatan saya, mudah bisa dimaklumi. Sekali lagi saya minta hati-hati terhadap film ini, dan juga termasuk
komentar-komentar dari lembaga negara semacam Komnas HAM yang bisa memprovokasi masyarakat tentang film ini, yang sebetulnya semestinya Komnas HAM bisa bersikap mengambil jarak, bersikap kritis terhadap film-film seperti ini yang saya lihat lebih menonjolkan penyesatan publik dibandingkan pencerdasan publik. Saya kira gitu, dibilang kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini sebenarnya tidak sukses dari segi sinematografi, tapi kelihatan lebih populer karena politiknya. Kita lihat bahwa film itu kan ya sangat membosankan, jelek dan putus-putus. Jadi tidak menyenangkan, tidak menimbulkan simpati atau tidak menimbulkan ada rasa ketegangan, suatu yang mencemaskan atau suatu yang membawa emosi kita. Tapi film itu begitu hambar. Dan itu dari segi sinematografi sangat buruk kan. Tidak bisa ada yang bisa kita nikmati. Tapi justru dari segi suksesnya di bidang politik di luar layar itu. Karena film ini kan sejak tahun 2012 diedarkan dan terus beredar dan belakangan beredar luar biasa, terutama di Jawa Timur, saya ikuti terus. Nah, ini ketika beredar film pertama itu adalah bersumber dari literatur yang ada, yang ditulis oleh para orientalis. Kemudian saya oleh PBNU ditugasi untuk menulis buku putih, juga sudah beredar tahun 2013. Jadi situ saya ingin mengklarifikasi sejarah 65 versi NU. Pertama, kita lihat waktu itu tadi itu kan dikatakan bahwa jumlah korban 1 juta lebih. Nah, ternyata ini tidak bisa dibuktikan. Kalau waktu itu ada korban 1 juta, itu dari mana? Ketika Mas Firman Sulistyo dalam peneliti tentang 65 yang paling akar tidak menemukan jumlah sebanyak itu dari data yang ada, dan juga hilangnya penduduk dari sebuah kota. Jadi tidak ada pergeseran demografis yang berarti ketika diselidiki secara kependudukan. Jadi, malah sangat konservatif hasil ini dicapai Mas Kiki. Kalau Bung Karno kan masih 80.000, termasuk Pak Paul Tinte kayak tim mencari fakta tahun itu cuma 80.000, 60 sampai 8 terakhir 80.000. Terus ada Malik, itu orang yang sangat simpati pada kelompok ini, itu jumlahnya cuma sekitar 100. Tetapi kenapa tiba-tiba ketika kita berhadapkan, kok bule-bule itu peneliti Belanda kok minimal 500.000 itu, rata-rata 1 juta itu. Tadi ada yang 1,5 juta, 1 juta lebih kan. Ini kan dibuat untuk memancing emosi sebenarnya. Dibuktikan tidak bisa dibuktikan secara administratif di kependudukan di pemerintah daerah, di kepolisian, ketentaraan maupun di pabrik-pabrik gula maupun perkebunan, itu nggak ada itu yang ingin kita teruskan. Kemudian kedua, ini soal yang sangat mendasar bahwa dikatakan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa G30S, itu tesis itu, dan itu banyak percaya. Dulu saya hampir percaya, termasuk percaya. Karena saya baca buku itu banyak selama tahun 80 sampai 90, saya ikut percaya. Tapi itu saya baca buku. Tapi belakangan saya tidak baca buku, saya baca arsip dan baca koran tahun 50-60-an. Itu saya baru tahu, ternyata benar PKI terlibat dalam peristiwa G30S itu. Makanya saya baru paham itu. Dan kemudian kita lihat pendapat para kiai NU sendiri memang mengatakan bahwa ini terlibat. Makanya kalau kita menulis itu sumbernya jangan buku-buku, itu kan sudah penafsiran. Jadi kita sarankan sejarawan ya teliti arsip, jangan di buku, karena arsip itu memang pernyataan resmi. Misalnya sekarang siapa Latif itu mengatakan dia bukan PKI tetapi dia Pancasilais, atau kemudian tadi itu oleh Omar Dhani itu mengaku bahwa dia sama sekali bukan PKI. Tapi ketika dibuktikan dan ini kan dia PKI, itu kan tidak. Nah, tapi kita sebenarnya mengatakan bahwa di situ terlibat PKI dalam peristiwa G30S itu. Makanya ada PKI-nya. Itu yang selama ini ingin dibersihkan dari sejarah kita. Termasuk kemarin sudah masuk sekolah buku sejarah tidak ada PKI-nya G30S. Itu ternyata tidak benar. Lalu soal
ini kelihatannya para penulis dan juga film ini melihat peristiwa itu tahun 65 akhir sampai 66 itu, tapi dia tidak pernah melihat mulai tahun 48 dari masa itu kemudian 60-an bagaimana PKI melakukan teror dan pembunuhan sepanjang masa itu kan di mana-mana terjadi. Kalau sekarang ketika begitu saya masuk ke kasus di dalam penelitian ini, kita merasakan betul kalau sekarang ISIS tadi neror itu belum ada apa-apanya. ISIS itu nggak ada apa-apanya dibanding teror yang dibikin oleh PKI waktu itu. Kenapa bikin orang marah? Karena waktu itu banyak orang yang tidak berani tidur di rumah, ya itu kan mengungsi tidurnya itu. Saat itu di Bali, di Kediri, kemudian di Banyuwangi, di Medan sama itu. Orang sudah mulai 60 itu, 64 itu ada yang tidak berani tidur di rumah orang itu. Karena setiap hari diancam gitu. Karena kalau sekarang orang dikafirkan, dulu dikafirkan, dia itu kafir. Kafir juga. Sekarang kan ISIS itu kita dianggap kafir gitu, karena kita fitnah. Nah, itu sebenarnya harus dipahami bagaimana teror yang dilakukan dengan seperti itu. Sehingga apa namanya kita lihat film itu secara lebih proporsional. Nah, film tadi itu sebenarnya sudah gagal membuktikan bahwa penjagalan itu terjadi. Kan tadi narasumbernya kan ada yang karena reporternya atau surveyornya itu tidak taktis ya, maksud mewawancara orang dituduh apa gak bertanggung jawab ini kan melepas tanggung jawab. Bagaimana dari sudut moral tanggung jawab moral? Misalnya kalau dia pintar kan dimasuki kan, bagaimana cara berintimidik sehingga keluar semuanya, tetapi keluar itu ya dia defend kan, akhirnya pandangan-pandangan tidak keluar. Itu gagalnya situ kan, tidak bisa membuktikan bahwa itu terjadi pembantaian yang seperti diharapkan yang nanti itu akan dijadikan bukti-bukti bahwa ternyata masyarakat melakukan pembantaian. Dan ini juga, ini sebenarnya kan konflik horizontal. Jadi NU atau termasuk Pemuda Pancasila tidak usah menunggu tentara gitu. Karena ya diserang di daerah ya langsung ditanggapi langsung kan gitu. Maksudnya menunggu tentara, nunggu tentara pada